You didn't raise me. You like talk to me like that. Bend. Astrid. I miss you. Halo Sobat Gengs Movie, salam sehat selalu. Kali ini kami akan mereview sebuah film drama yang berjudul The Last Tree. Film ini berasal dari Britania Raya, rilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Sola Amo ini menceritakan seorang anak bernama Femi dari keturunan Nigeria yang dibesarkan oleh ibu pengasuh dan hidup di pedesaan Inggris Lincolnshire. Kemudian dia harus pindah ke kota London untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Dan di sanalah dia harus berjuang untuk mencari identitas dirinya serta menjadi dewasa dalam kehidupan. Lalu seperti apa perjuangan Femi? Mari kita mulai alur ceritanya. Femi kecil senang bermain bersama teman-temannya dan memiliki kehidupan yang baik bersama ibu pengasuhnya yang bernama Mary. Sejak lahir, ia tak pernah bertemu ayahnya, dan ibu kandungnya hanya beberapa kali mengunjunginya. Suatu malam, sepulang dari bermain, dia makan malam bersama Mary. Saat makan malam, Mary mengatakan bahwa ibu kandung Femi besok akan datang untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Femi hanya terdiam dan pamit untuk masuk ke kamarnya. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Femi mendapati ibunya berada di rumah bersama Mary. Ibu Femi langsung memeluknya karena sudah sangat lama tidak bertemu. Femi hanya diam tak berkata sepatah kata pun. Kemudian dia pergi ke kamarnya. Lalu ibu Femi dan Mary masih berbincang-bincang di ruang tamu. Ibu Femi mengatakan bahwa dia akan membawa Femi untuk tinggal bersamanya di London. Mendengar hal itu, tentu Mary terkejut dan meminta untuk memberikannya waktu. Keesokan paginya, Femi bersekolah seperti biasa. Dia belajar dan bermain bersama teman-temannya. Setelah pulang sekolah, Mary mencoba menjelaskan kepada Femi bahwa ibunya telah mendapatkan tempat tinggal dan akan mengajaknya hidup bersama. Femi bertanya apakah Mary membiarkan ibunya membawa dia pergi. Mary menjawab, dia tahu itu sulit, tapi bagaimanapun dia adalah ibu kandungnya. Kemudian Femi pergi keluar rumah dan menenangkan diri. Dia berteriak untuk melepaskan kesedihan, karena dia marah kepada ibunya yang telah pergi meninggalkannya sedari kecil. Setelah menenangkan diri, Femi kembali ke rumah dan memeluk Mary. Lanjut cerita, tetangga dan teman-teman Femi pun merayakan pesta perpisahan Femi sebelum berangkat ke London. Teman satu geng Femi merasa bersedih dan sangat kehilangan. Selang beberapa saat, ibu Femi pun tiba. Dia datang bersama temannya yang bernama Bimpi. Dialah yang membantu ibu Femi untuk mendapatkan tempat tinggal di London. Kemudian, Femi pun berpamitan dengan Mary. Mereka berpelukan, dan Mary berkata bahwa dia sangat bangga kepada Femi, dan dia juga akan selalu ada di sini. Dengan raut muka sedih, Femi pun masuk ke dalam mobil, dan mereka pun berangkat. Setelah melakukan perjalanan berjam-jam, akhirnya tibalah Femi dan ibunya di London. Sang ibu menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal. Mereka masih tampak kikuk untuk bicara satu sama lain, karena lama tak berjumpa. Ibu Femi mencoba menawari makan, namun Femi tetap diam tak bergeming. Lalu ibunya meminta agar Femi untuk segera istirahat. Keesokan paginya, Femi bangun dari tidurnya. Ibunya membuatkan sarapan dan bersiap untuk berangkat kerja. Namun, Femi meminta sereal sebagai sarapannya. Dan ibu menjawab tidak ada sereal. Lalu sang ibu meminta agar Femi tidak hanya bermalas-malasan di rumah sembari menunggu waktu sekolahnya tiba. Ibu meminta agar Femi melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, mencuci baju, dan sebagainya. Lanjut cerita, ketika ibu Femi pulang dari kerja, sang ibu melihat Femi hanya duduk menonton televisi dan mengabaikan semua pekerjaan rumahnya. Ibu Femi berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya menonton dan tak melakukan apapun." Lalu Femi menjawab, "Aku akan melakukannya nanti." Mendengar hal itu, ibunya marah dan berkata, "Aku tak membesarkanmu untuk bersikap tidak sopan." Dan Femi justru menjawab bahwa ibunya tak membesarkannya. Kemarahan sang ibu memuncak dan memukuli Femi dengan tongkat kayu.
Hukuman itu terus dilakukan sang ibu jika Femi membantah. Selang beberapa hari, Mary menelpon menanyakan kabar Femi. Kemudian, sembari memegang gagang telepon, Femi menjawab bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dari raut mukanya terlihat sangat sedih dan ingin tinggal bersama Mary. Dia menahan segala kepedihan dan mengatakan dia betah tinggal bersama ibunya. Walau hati kecilnya ingin berteriak, namun dia memilih menutupi kesedihannya. Keesokan paginya, Femi bersiap-siap untuk masuk sekolah di tempat yang baru. Ibunya bertanya, apa dia yakin tidak ingin diantar di hari pertamanya ini? Femi pun menjawab yakin. Kemudian sang ibu mendoakan Femi sebelum berangkat ke sekolah dan berkata bahwa asal-usul keluarga mereka adalah keluarga yang religius. Dan nama Allah Femi berarti Tuhan mencintaiku, maka dia tidak boleh tak bertuhan. Setibanya di sekolah, dia melihat mayoritas murid di sana berkelahi satu sama lain. Femi mengabaikan dan terus berjalan memasuki ruang kelas. Di ruang kelas, guru mulai mengenalkan Femi pada teman-temannya. Lalu guru tersebut mulai mengabsen dengan memanggil nama lengkap setiap murid. Ketika guru memanggil Olu Femi, langsung saja Femi keberatan dan meminta memanggilnya Femi. Hal itu membuat teman sekelasnya yang bernama Din memperolok-olok Femi. Din juga mengerjai Femi, sehingga Femi yang awalnya hanya diam, tak kuasa menahan diri mendengar ocehan Din, dan Femi pun memukulnya di kelas. Akibatnya kericuhan di kelas pun terjadi. Ibu Femi yang mengetahui hal itu terang saja murka. Ibunya berkata, "Apa kamu tahu pihak sekolah ingin menskorsmu di hari pertama kamu masuk sekolah? Apa yang kamu pikirkan, Femi?" Lalu Femi menjawab bahwa temannya lah yang memulai. Sang ibu yang tidak terima dan marah pun mengatakan, "Saya harus pulang dari kerja karena ulahmu ini. Lalu apa kamu yang membayar semua tagihan-tagihan rumah?" Ibu Femi berjalan mengambil tongkat untuk memukul Femi. Mengetahui akan dipukul, Femi pun lari keluar rumah dan pergi ke lapangan, tempat sepak bola. Di sana tak sengaja dia melihat beberapa orang bermain, dan Femi pun ikut bermain bersama mereka. Setelah selesai bermain, Femi berjalan-jalan hingga larut malam. Dia merasa lapar, namun hanya bisa menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia putuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Lalu Femi pun masuk tanpa berkata apapun. Beberapa tahun kemudian, Femi pun sudah beranjak dewasa. Karena bergaul dengan teman-teman sekolah yang berandal, dia pun menjadi anak yang tak tahu aturan. Dia menjarah minimarket dan berteman dengan para gangster. Ketua gangster itu bernama Mitch, dengan asisten pribadinya yaitu Dane. Dia memberi Femi telepon dan menyuruh Femi melakukan hal-hal kekerasan. Meskipun begitu, di rumah Femi tetap saja menjadi anak yang rajin dan melakukan tugas-tugas rumah seperti permintaan ibunya. Suatu sore ketika ibunya pulang kerja, dia mengajak Femi untuk ikut acara makan malam bersama Bibi Bimpi. Namun Femi menolak dengan alasan sibuk. Memang hubungan keduanya masih belum juga harmonis. Femi hanya berbicara seperlunya dengan ibunya. Hari berikutnya, ibunya mencoba kembali untuk mengajak Femi makan malam bersama. Tapi Femi beralasan ada acara belajar kelompok bersama teman-temannya. Ibunya merasa jenuh karena tak seperti keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian Femi berkata, "Maaf kalau kau kesepian, tapi bukan salahnya kalau ayahnya tak di sini." Ibunya menjawab, "Kau tak tahu apa-apa tentang itu." Femi pun menegaskan bahwa dia tahu ayahnya telah pergi, dan dia pun suatu hari juga akan pergi. Mendengar hal itu, ibunya sedih dan terdiam. Rencana belajar kelompok seperti Femi bilang, ternyata adalah acara bersama Miss, si ketua gangster. Femi diundang Miss di markasnya. Di sana mereka berbincang berdua. Miss mengatakan sekolah itu bagus, tapi apa yang akan kau lakukan setelahnya? Apa kau hanya akan bekerja untuk kulit putih dan membiarkan mereka memberdaya hidupmu? Atau kau memilih hidup bebas untuk dirimu sendiri? Femi menjawab, iya. Dia memilih hidupnya bebas. Kemudian Miss memberikan rokok yang di dalamnya terdapat ganja. Femi mencoba rokok itu dan batuk karena tak biasa. Miss pun tertawa melihatnya.
Esok harinya, Femi dan ibunya dipanggil pihak sekolah. Teman sekolah perempuan Femi yang bernama Top melaporkan atas perilaku Femi dan teman-teman satu gengsnya atas apa yang dilakukan mereka kepada Top. Femi sebenarnya tidak pernah mengganggu ataupun memperolok Top, tapi kedua teman Femi lah yang sering melakukannya. Femi mencoba mengingatkan teman-temannya, namun tak dihiraukan. Sembari menunggu ibunya, Femi keluar ruangan dan tak sengaja bertemu Top. Femi mencoba mengajak bicara Top selayaknya teman. Namun Top marah dan berkata bahwa sudah terlambat. Seharusnya sedari minggu kemarin dia membela Top di depan temannya. Femi pun mencoba minta maaf, lalu pergi meninggalkan Top. Sepulang dari sekolah, ibunya yang jelas marah meminta Femi ke ruang tamu. Ibunya dengan geram menampar Femi. Lantas Femi berkata, "Apakah hanya ini? Mana tongkat kayu biasanya? Aku sangat membencimu." Sembari masuk kamar, Femi pun menutup pintu dengan keras. Malam berikutnya, Femi yang masih berhubungan dengan Miss pergi di suatu tempat pada malam hari. Femi tak tahu diajak kemana dan untuk apa. Dwayne, asisten Miss, menghentikan mobilnya pada sebuah gudang. Ternyata Miss dan Dwayne hendak menghajar seseorang. Femi diminta untuk menunggu di depan pintu tanpa boleh pergi kemanapun. Setelah keduanya keluar dari gudang, tampak Miss berjalan sambil membersihkan tangannya bekas berjak darah. Femi bertanya, "Ada apa ini?" Namun keduanya tak menjawab. Di dalam mobil pun Femi masih bertanya, namun keduanya masih tetap diam. Lalu ketika Femi keluar dari mobil, Miss mengatakan bahwa besok adalah giliranmu, dan ambillah ponsel baru ini. Femi pun mengambilnya, kemudian pergi. Setibanya di rumah, ternyata ibu Femi telah menunggu bersama sang guru. Femi bertanya, "Ada apa ini?" Lalu ibunya memintanya duduk. Sang guru dengan nada halus menjelaskan bahwa percaya atau tidak, saya besar di daerah ini dan mayoritas teman saya masuk penjara. Saya pun hampir bergabung dengan mereka. Saya tahu bagimu saya hanyalah seorang guru tua yang membosankan, tapi tolonglah mengerti. Saya sudah berbicara dengan ibumu dan menurutku kamu akan berhasil mengerjakan ujian. Maka biarkanlah aku membantumu. Sambil menatap sang ibu, Femi pun berkata kepada gurunya, "Istrimu sedang hamil bukan? Dan anak pertama? Kamu pasti akan di sampingnya untuk menyambut kelahirannya." Sang guru langsung menjawab, "Iya, tentu saja." Tapi apa intinya? Sang ibu tahu maksud Femi sedang menyindirnya. Dia menatap Femi dengan penuh kepedihan serta menahan air matanya. Lantas Femi pun pergi ke kamarnya. Pagi hari sebelum masuk sekolah, Femi bertemu Miss. Femi bertanya pada Miss, "Kau ingin aku melakukan apa?" Lalu Miss menjawab, "Sabarlah, nanti akan ada waktunya. Sekarang belikanlah aku air putih dan permen karet di kios itu." Ketika Femi membeli minuman, tiba-tiba Miss diserang oleh dua orang pria. Femi pun berlari membantu dan menghajarnya. Selesai mengajar, mereka pun melarikan diri, lalu pergi ke rumah Miss. Ketika sampai di rumah Miss, Femi terkejut bahwa Miss memiliki seorang istri dan anak perempuan. Dia tak menyangka di balik semua perilakunya, Miss adalah seorang ayah yang sangat penyayang. Kemudian Miss menjelaskan bahwa dia mempunyai banyak musuh, dan dia harus berusaha semampunya untuk melindungi keluarganya. Femi mendengar penjelasan Miss, kemudian pamit untuk masuk sekolah. Karena menghisap rokok bercampur ganja di tempat Miss, hal itu membuat penglihatan Femi menjadi kabur. Kemudian dia melihat Top sedang diganggu oleh kedua temannya. Femi menarik dan mendorong temannya hingga terjatuh. Lalu Femi berhalusinasi seolah-olah mencium Top. Saat di kelas, Pak Guru marah pada Femi karena sudah melewatkan kelasnya pagi tadi. Baju Femi juga dipenuhi noda darah serta ada bau ganja di tubuhnya. Kemudian Pak Guru berkata bahwa dia tahu masa pengasuhannya di waktu kecil. Mendengar itu, Femi marah dan akan meninggalkan ruangan. Namun Pak Guru tak mengizinkan Femi pergi dan berkata bahwa saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya pun mengalami hal yang sama waktu kecil. Mendengar hal itu tentu seakan membuka luka batin Femi yang telah dia tahan selama ini. Rasa sakit luar biasa yang tak bisa dia ungkapkan. Dia pun mulai mendorong Pak Guru dan memukulnya. Dan sang guru hanya berusaha menghindar lalu memeluknya. Akhirnya Femi pun melepaskan semua kesedihan dan menangis di pelukan Pak Guru.
Berikutnya, sepulang sekolah, Femi mulai menyiapkan baju-baju dan hendak bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Mary, pengasuhnya di masa kecil. Sesampainya di sana, Mary dan seorang anak yang sedang diasuhnya bernama Ola telah menunggu di depan rumah. Mereka pun menyambut kedatangan Femi dengan gembira. Akhirnya, Femi dan Mary pun berbincang-bincang di halaman. Femi memulai pembicaraan dan mengatakan, "Seharusnya kau tidak berkata iya ketika aku bertanya, apa aku bisa tinggal di sini selamanya? Aku paham kenapa kau melakukan itu, tapi aku mempercayaimu. Dan karena hal itu, aku menjadi kacau di waktu yang cukup lama." Mary menjawab, "Iya, saya memahami, saya tak seharusnya mengatakan itu. Namun waktu itu aku sangat terikat." Dan Mary bertanya, "Bagaimana kabar kalian?" Femi menjawab, "Kami kesulitan." Mary pun merasa bersalah atas kondisi sulit yang dirasakan Femi. Malam harinya, Femi menginap di rumah Mary, dan dia belajar untuk mempersiapkan ujian. Ponselnya tak berhenti berdering. Telepon dari Mes, si ketua gangster. Femi tahu Mes pasti mencarinya, namun Femi hanya diam, tak mengangkat panggilan itu. Esok paginya, Femi melihat Ola dan seakan mengingat kembali masa kecilnya. Dia bermain bersama Ola, menggendongnya dan tertawa bersama. Setelah puas bermain, Femi berpamitan untuk pulang. Mary dan Ola pun memberi pelukan hangat untuk Femi. Lanjut cerita, ketika Femi pulang dari sekolah, Mes mengikutinya. Femi mengetahui itu pasti Mes dan dia tidak mau menengok ke belakang. Lalu Mes pun memanggilnya dan berkata, "Apa ada yang salah dengan ponselmu?" Teman Femi yang tak memahami situasi menyentuh Mes. Hal itu membuat Mes marah dan ingin menghajarnya. Lalu Femi melerai dan meminta temannya pergi. Mes pun berkata pada Femi, "Kupikir kita saling mengerti dan kukira kita adalah saudara." Femi hanya menjawab, "Kurasa tidak," karena dia tidak mau melakukan kekerasan lagi. Mes yang mendengar hal itu tentu tidak terima, lantas masuk ke mobil dan memerintahkan Dwayne untuk menghajar Femi. Femi yang mengira Dwayne mau mengajak bicara, tak menyangka kalau hendak mau dipukul. Akhirnya Femi tak bisa mengelak dan babak belur. Dia merangkak dan berusaha berjalan untuk pulang. Saat tiba di rumah, ibu Femi membersihkan luka dan mengobatinya. Dia menangis dan meminta maaf kepada Femi. Dia paham betul bagaimana Femi memandangnya. Dia membawa Femi ke London tidak untuk menjadi seperti ini. Dia ingin Femi mendapatkan yang terbaik, kesempatan belajar, dan hal-hal terbaik yang dulu ibunya tak pernah miliki. Sang ibu merasa bersalah karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga hidup sebatang kara tanpa apapun dan siapapun di sampingnya. Femi yang mendengar hal itu lalu menangis. Sang ibu pun berkata, "Saya akan selalu menyayangimu, meskipun kau membenciku." Dan Femi menjawab bahwa dia tak membencinya. Jelas hati sang ibu seperti disiram es. Dia sangat senang mendengarnya. Lanjut cerita, pagi hari di sekolah, Femi melihat temannya menjadi anak buah Mes menggantikan dirinya. Dia hanya memandang temannya tanpa berkata apapun. Kemudian Top pun mendekati Femi dan mengajaknya masuk kelas. Femi berpikir sejenak, kemudian mengikuti Top masuk ke dalam kelas. Femi yang telah berubah membuat hubungannya dengan sang ibu menjadi lebih harmonis. Dan tiba-tiba ibunya mengajak Femi ke suatu tempat yang telah lama dia nantikan, yaitu tempat keberadaan ayahnya tinggal. Setelah melakukan beberapa jam perjalanan, tibalah Femi di rumah ayahnya. Dia pun melihat rumah ayahnya begitu mewah. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya tibalah ia bertemu dengan sang ayah. Lalu sang ayah bertanya, "Apa kau tahu pekerjaanku?" Femi menjawab, "Kau adalah seorang pastor." Kemudian ayah berkata lagi, "Aku mendengar dari ibumu bahwa kamu tidak religius." Aku tidak terkejut karena dia seperti bunga liar. Dia tak dibesarkan oleh ibu dan ayahnya sendiri. Femi pun kaget dan tak menduga atas kondisi ibunya. Lalu ayah Femi melanjutkan perkataannya. Dia tak tahu cara melakukan tugas istri yang seharusnya. Wanita itu masih saja percaya dengan bualan tak jelas zaman dulu. Femi hanya menjawab dengan pertanyaan. "Kau kemana selama ini? Kenapa tak memberikannya dukungan? Padahal sudah jelas kau memiliki kemampuan."
Dan mengapa kau tak mengajakku bersamamu? Pertanyaan tadi tak bisa dijawab oleh ayahnya. Dia lantas memperkenalkan Femi pada kedua anaknya. Femi memandangi mereka, kemudian tak beberapa lama, Femi keluar ruangan dan memeluk ibunya. Dia sekarang menyadari betapa sang ibu mengalami banyak kesulitan, kepedihan yang dia tanggung sendiri. Dan Femi pun mengajak ibunya untuk pulang. Setelah kejadian itu, Femi dan ibunya menjalani kehidupan dengan mengikhlaskan masa lalu. Femi berubah menjadi anak yang lebih penurut serta periang, dan mereka pun sering menghabiskan waktu bersama. Kisah kehidupan Femi ini mungkin banyak terjadi di dunia. Kita memang tidak bisa menentukan lahir dari kondisi orang tua seperti apa. Namun, kita bisa memilih untuk menjadi orang seperti apa ketika dewasa nanti. Oke, terima kasih Sobat Gengs Movie telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.